kita masuk ke segmen pertama ya Pak ya. Bisakah Pak Ari menjelaskan apa sih faktor utama yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional Indonesia khususnya di tahun yang akan datang 2025? Silakan Pak. Oke, thank you. Terus terang saya tidak terlalu aware dengan CEO-an gitu ya. Jadi waktu kemarin dikasih tahu prospek perdagangan dengan tahun ular, jadi saya browsing dulu nih tahun ular tuh apa sih tahun ular gitu ya. Dan kalau tahun ular itu kan kalau berdasarkan apa desk research saya nih diperkirakan merupakan periode yang penuh dengan peluang untuk melakukan transformasi dalam kehidupan didorong dengan pengaruh dan tahun ularnya ular kayu lagi. Jadi lebih jelas lagi ular kayu itu kan ular itu simbol kecerdikan, ketajaman, kemampuan untuk beradaptasi dan untuk perubahan. Jadi dan sifat ini dipadukan dengan elemen kayu yang melambangkan pertumbuhan, memberikan energi untuk menciptakan perubahan positif dan dalam berbagai aspek kehidupan lah begitu. Jadi tahun ular kayu ini intinya mendorong individu dan mungkin kita sebagai bangsa untuk strategis dan fokus pada perencanaan untuk jangka panjang. Dan memang kita tahu bahwa kebetulan tahun ini adalah mungkin tahun pertama dari pemerintahan baru kita, Presiden Prabowo. Jadi memang dan uh, tampaknya juga di beberapa negara juga pemerintahannya baru nih, gitu kan, seperti Amerika dan beberapa negara lainnya. Jadi karena 2024 kemarin ternyata yang punya pemilu itu tidak hanya Indonesia, banyak Ya. juga negara-negara yang melakukan pemilu. Jadi kayaknya ini bisa starting point untuk kita semua merasa optimisme lah dengan pertumbuhan ini gitu. Dan kita lihat kalau dari sisi perdagangannya uh, beberapa beberapa badan dunia seperti Bank Dunia, IMF atau OECD itu juga memperkirakan bahwa kita akan cukup tumbuh cukup baik di slide 10 itu. Nah, ini di sini pertumbuhan pertumbuhan baik pertumbuhan ekonomi dunia maupun perdagangannya, khususnya kita di perdagangan juga dibanding 2004 slightly naik lah gitu ya, proyeksinya baik secara volume maupun nilai, dan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diperkirakan naik walaupun tantangannya Pak Prabowo itu mentargetkan target pertumbuhan kita 8% gitu nih. Terus terang kementerian-kementerian ini lagi bermutat-mutit gitu ya untuk bisa berkontribusi terhadap target 8% itu seperti apa nih gitu. Jadi kalau kami di perdagangan, khususnya kami di Badan Kebijakan, kita coba menghitung juga bahwa untuk mencapai target 8% dan kita berasumsi 8% itu di akhir periode kepemimpinan Pak Prabowo di tahun 2029 begitu. Maka ini adalah nilai-nilai ekspor yang karena kita kalau pertumbuhan ekonomi itu kan Pak Budi dan Pak Roy tahulah komponennya kan ada konsumsi, investasi, government spending. Nah, kalau kita di perdagangan urusannya kan di ekspor ya. Jadi kita sudah ancang-ancang nih kira-kira target ekspornya berapa yang harus kita capai dalam 5 tahun ke depan gitu. Ada lagi pertanyaannya apa lagi? Baik, terima kasih. Pak Rina, kalau kalau kita lihat ya peta perdagangan internasional ya, itu posisi Indonesia ada di mana ya? Dari kancah negara-negara lain itu ya. Nah, balik lagi dari sisi tapi ngomongnya dari sisi ekspornya lagi ya Pak Budi ya. Ya, Kita ekspor betul. itu dari total perdagangan dunia eh, kontribusi kita itu cuma 1% Oh, dari perdagangan dunia. Nah, dari beberapa literatur yang saya pernah baca, Pak Prabowo itu atau kita itu sebenarnya pengennya mengincar di angka naik menjadi 1,5%-an lah begitu. hmm, Karena susah untuk bisa bisa compete dengan di dunia ini kan ada 200 negara nih ya.
Ya. Kalau bisa diituin, kalau misalnya rata-rata dibagi rata-rata sama rata aja itu kan masing-masing 0,5% lah begitu. Tapi kan kita bisa untuk bisa selama ini selama 10-20 tahun terakhir ini ya kita cuman di ekspor kita juga hanya sekitar 1% dari ekspor dunia gitu. Ya Hmm. itu posisinya adalah seperti itu. Kalau dibanding misalnya Amerika, Cina itu berapa? 2% atau 3% Oh, ya? mereka mereka gede sekali. Saya nggak ada angkanya terus terang, mohon maaf. Tapi mereka yang membiayai apa Dominasi ya. mendominasi begitu. Nanti mungkin later on saya lagi browsing-browsing dulu sebentar. Kayaknya ada di ini apa di handphone saya sini. Cuma nanti bisa saya itu deh. Oke. Yang lain aja dulu. Tapi bedanya jauh ya, maksudnya jauh sekali. Cukup jauh. Sebentar ya. Kalau di ASEAN misalnya, Karena kita di ASEAN sendiri, kita juga dari sisi ekspor, kita juga agak apa uh, agak agak kalah nih begitu. Uh, bentar, bentar. Dibandingkan dengan Malaysia, dengan Singapura, apalagi dengan Thailand, dengan Vietnam, oh, ya. Ini saya ada angkanya. Hmm, bentar, bentar. Nih, soalnya di dalam grupnya banyak nih soalnya. Mohon maaf. Uh, An, kamu masih ada nggak ya An yang pernah saya share di BK Perdakpol An? Sebentar saya cari, Pak. Uh, Oke, ini ada. Jadi perbandingan nih ya, 2002 angkanya angka 2023 karena 2024 kan belum ya. belum ya. Ekspor Indonesia itu 259 miliar US dollar. Oke. Bandingkan Cina itu 3,38 triliun Wow, US Wow. dollar. jauh banget ya. Sementara Amerika Serikat itu 2,02 triliun gitu. Malaysia itu 313 miliar. Tadi kita 259 ya. Ya, Lalu Thailand itu 285 billion dan Vietnam itu 354 billion gitu. Nah, jadi Pak Budi atau Pak Roy juga mungkin tahu bahwa saya pernah bertugas di Korea. Waktu saya bertugas di Korea 10 tahun yang lalu aja itu Korea itu sudah mencapai angka 500 miliar begitu. Kita itu sementara masih di angka 259. Dan kita tadi yang di slide yang ditunjukkan sama si Mas Andrika, mohon maaf tadi yang berapa tadi? Nah, di 2020 yang prediksi tadi, yang prediksi yang tadi yang 10. untuk sampai tahun 2029. Slide 10. 10. Ya ya. Nah, sebelumnya tadi yang tadi prediksi sampai 2029 untuk mencapai 8% tadi kan. Tadi ini. Nah, itu 2029 aja kita mungkin hanya di angka 400-an gitu. Hmm. Jadi kita memang agak jauh tertinggal kalau dari sisi ekspor gitu. Gitu Oke. Pak Budi. baik, terima kasih Pak. Pak Ari, ini ada pertanyaan Pak Aris. Terima kasih tadi penjelasannya. Jadi kita lihat memang perdagangan ini eh, belakangan ini slightly ya kenaikannya nggak begitu tajam ya, tapi Ya, diharapkan nanti di 2029 itu cukup cukup naik supaya Indonesia bisa meningkat menjadi pertumbuhan 8%. Tapi ya. kalau dilihat dari 2003, 2004 ini, apakah ada pergeseran fokus dan prioritas perdagangan internasional Indonesia? Jadi apakah ada pergeseran Hmm, ataukah masih seperti itu, Pak? Nah, ya. apakah nanti tahun 2009 itu signifikan yang naik itu juga akan terjadi perubahan yang besar-besaran? Silakan, Pak. Oke. Coba Mas Andrika ke slide 6.
di slide ini saya cuma menunjukkan bahwa komposisi ekspor kita itu sudah mulai shifting sebenarnya dari waktu saya mula-mula masuk Kementerian Perdagangan itu kita kalau lihat data dulu apa yang namanya produk ekspor Indonesia itu mostly adalah sumber daya alam gitu ya, karet atau produk Kelapa sawit. kayu begitu. Ya kalau kelapa sawit memang dari dulu lah begitu. Nah tapi kalau kita sekarang lihat nih yang bukan impor, yang ekspornya dong, yang ekspornya di slide 5 sebelumnya. Nah ini kalau untuk yang 2024 sampai November nih, angka kita masih angka November ya. Kita Ya. bekerja di Desember. Nah, kita lihat bahwa produk ekspor kita yang non migas, karena kami di Kementerian Perdagangan ngomonginnya non migas, itu lebih pada ke batu bara. Lalu terus terang memang batu bara dan CPO ini yang menjadi nomor 1 dan 2. Tapi yang namanya besi baja, mesin dan perlengkapan mesin, lalu kendaraan dan bagiannya, jadi nomor 3, 4, 5 itu sudah mulai barang-barang industri begitu. Kalau kita lihat apa 10 besarnya, ini saya nggak ada di slide saya, itu yang namanya karet segala macam terus terang udah keluar dari 10 besar gitu, karena memang kita sudah tidak berputar lagi di produk-produk hasil alam. Dan memang apa yang dicanangkan oleh Pak Prabowo dan Pak Wapres Gibran kita untuk hilirisasi ini memang harus benar-benar didorong. Tapi masalahnya hilirisasi itu perlu investasi, gitu ya. Oleh karena itu kalau Pak Budi dan Pak Roy cermati di Kementerian Investasi sekarang itu ditambahkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, itu yang menterinya Pak Rosan sekarang. Jadi dia ngurusin hilirisasi juga, karena ujung-ujungnya diekspor nih. Karena kita ekspor di perdagangan kan, kita kalau di bisnis prosesnya kementerian, kami di perdagangan itu kan di hilir ya. Nah, yang di hulunya kan yang punya barang nih. Ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Pertambangan. Nah, tapi untuk mereka bisa menghasilkan barang itu juga harus ada investasinya. Kalau investasinya nggak jalan, industrinya nggak jalan, ya ekspornya nggak jalan juga. Jadi ya one to another harus benar-benar bersinergi. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya Departemen Perdagangan ini bergantung juga kepada departemen-departemen yang lain ya untuk Oh ya, melakukan betul, ekspor. karena kita nggak ngurusin hulu gitu ya. Jadi kita ini kan bagian, ya Pak Roy orang marketing lah mungkin ya. Kita ini bagian cuap-cuapnya nih, promosi di luar. Nah, cuman kalau barangnya kagak ada kan mau berbusa-busa promosi juga percuma kalau barangnya nggak ada gitu kan. Mesti ditopang dengan barang-barang yang supply yang mencukupi juga begitu. Ya.